Halo sejawat, sekarang kita akan belajar bagaimana mekanisme obat dapat memberi efek pada tubuh kita. Untuk dapat memberi efek, obat harus mencapai sel targetnya dan berikatan pada reseptor. Nah, apa itu reseptor? Dan apa saja 4 target obat yang paling umum? Tentang 4 target obat yang paling umum. Pertama, kita akan bahas tentang reseptor. Reseptor merupakan suatu protein spesifik yang terdapat pada sel sebagai tempat molekul obat berinteraksi, membentuk suatu kompleks yang reversibel sehingga pada akhirnya menimbulkan respon. Reseptor intraseluler biasanya terletak pada sitoplasma atau inti sel dan mengenali ligan hidrofobik seperti steroid yang mudah berdifusi pada membran fosfolipid. Apa yang terjadi? Ketika berikatan dengan ligan, kompleks reseptor ligan akan melekat pada sekuens DNA spesifik yang mengaktifasi atau menghambat gen tertentu. Pada membran sel, terdapat reseptor permukaan yang melekat pada membran plasma dan berikatan pada ligan yang hidrofilik. Membentuk channel atau lubang yang tertutup namun terbuka ketika berikatan dengan ligan spesifik. Ion klorida, kalsium, sodium, dan potasium dapat secara pasif masuk ke dalam sel dan mencetuskan signaling pathway. Ligan berikatan pada ujung yang berada pada sel bagian luar dan ujung protein pada sel mengaktifasi J protein yang mengandung subunit alfa, beta, dan gamma. Ketika ligan berikatan, maka terjadi perubahan pada domain enzimatik yang membentuk ikatan kuat untuk sinyal selanjutnya. Realitanya, tidak ada obat yang 100% spesifik, yang artinya dapat berikatan pada reseptor yang mirip pada target. Itulah mengapa terdapat efek samping. Obat bekerja menjadi agonis dan antagonis. Apakah itu? Agonis merupakan obat yang memiliki afinitas terhadap reseptor tertentu yang menyebabkan perubahan dalam reseptor sehingga menghasilkan efek aktivitas sel yang lebih meningkat. Sedangkan antagonis adalah obat yang menduduki reseptor yang sama tetapi tidak mampu menimbulkan efek farmakologik sehingga menghambat kerja agonis. Mari kita lihat bagaimana reseptor B adrenergik bekerja pada jantung, meningkatkan detak jantung dan kontraktilitas. Reseptor agonis bekerja secara langsung saat berinteraksi dengan membuka ion channel, mengaktifasi atau inhibisi enzim, memodulasi ion channel dan transkripsi DNA. Kedua, kita membahas tentang kanal ion teraktivasi ligan. Kanal ion dengan sebuah reseptor ligan, ketika diaktifasi, maka akan berperan sekaligus sebagai kanal keluar masuk ion. Obat dapat bekerja menjadi antagonis agar kanal tetap tertutup, sebagai modulator dengan meningkatkan atau menurunkan kemungkinan terbukanya kanal, dan agonis langsung jika G protein berhubungan dengan kanal ion. Mari kita lihat bagaimana anestesi lokal memblok kanal Na+ atau natrium pada sel saraf dengan cara menghambat influx Na+ yang kemudian menghambat aksi potensi. Ketiga adalah enzim. Enzim biasa menjadi salah satu target obat di dalam tubuh. Obat bekerja menjadi inhibitor seperti menghambat reaksi normal. Sebagai contoh, captopril sebagai obat ACE inhibitor, asetilkolin esterase inhibitor memperpanjang masa keberadaan asetilkolin di sinaps. Sebagai valve substrate, molekul obat mengalami transformasi kimiawi dengan membentuk sebuah produk abnormal. Sebagai prodrug, enzim yang mengkonversi menjadi obat aktif. Keempat adalah transport dan pembawa protein. Ikatan protein ini membantu untuk mentransfer molekul yang terlalu besar melewati molekul protein. Obat dapat bekerja sebagai inhibitor untuk memblok transport atau valve substrate, menyebabkan akumulasi dari obat di dalam sel. Contoh ilustrasi dapat terjadi pada transporter glukosa, transporter asam amino, reseptor LDL, reseptor transferin. Demikianlah 4 target obat beserta cara kerjanya. Sampai bertemu di pembelajaran sejawat lainnya.